Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Obrolan Fighter. Long time no see kawan semuanya. Sorry banget gua ngilang hampir sebulan. Dan banyak banget berita yang lewat gitu aja. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Nah, untuk memulai lagi video yang baru, gua mau mulai dari pembahasan soal celebrity boxing, alias tinjunya para selebriti. Belakangan ini alhamdulillah banyak promotor yang tertarik untuk mengadakan event combat sport, terutama tinju. Karena memang mencari atlet tinju jauh lebih mudah daripada mencari atlet MMA. Karena kalau atlet MMA setidaknya minimal punya 2 disiplin bela diri. Sedangkan atlet tinju ya cukup ahli dalam bertinju saja. Maka dari itu sangat banyak artis yang bersedia untuk menjadi petinju. Entah itu dia YouTuber, TikTokers, atau para artis di layar kaca. Sampai-sampai Pamela Sapitri aja jadi salah satu petinju. Karena cukup punya satu basic bela diri, Pamela cukup menjadi incaran para promotor. Nah, artis yang mau gue bahas kali ini adalah yang baru saja tanding semalam, di mana Erumi, anaknya Ahmad Dhani melawan sang aktor Jeffrey Nicole. Erumi sebelumnya pernah bertanding yaitu tahun lalu melawan seorang YouTuber yaitu Winston Rinaldi, di mana Erumi memenangkan pertarungan tersebut. Erumi adalah petinju kelahiran tahun 99, di mana kini usianya memasuki 24 tahun. Seingat gue, di mana gue juga seorang bela dewa, Erumi itu waktu kecil banget udah hobi dengan tinju. Dan di antara ketiga anak Ahmad Dhani, yang paling berpotensi dalam dunia tinju adalah Erumi. Di mana Dul adiknya Erumi mengakui tidak akan sanggup mengikuti jejak kakaknya untuk menjadi petinju. Di mana Dul berkata, dia kan emang suka tinju dari kecil. Kalau tinju olahraga ditonton banyak orang, kan seru, walaupun kayaknya deg-degan juga tuh. Kalau gue nggak mungkin kuat tuh mental di atas, jadi gue mendukung aja sih. Sedangkan Jeffrey Nicole sudah 2 kali bertarung melawan hatersnya dan meng-KO kedua-duanya. Nah, kenapa Jeffrey Nicole bersedia melawan Erumi? Lantaran Jeffrey Nicole sebenarnya kesal udah lama sama Erumi, dimana Jeffrey Nicole berkata, "Gua awalnya kesal aja sama dia. Dia ngatain gua terus. Gua disebut selalu mau tanding sama orang yang lebih kecil dari gua." Erumi juga bilang, Nicole awalnya tantangin di Twitter, katanya ingin lawan gua karena badannya gede dan belum pernah kalah. Sebagai laki-laki masa ditantangin ditolak. Dan Jeffrey Nicole juga bilang, ya gue lihat Erumi badannya lebih besar dari gue dan tekniknya bagus. Ya gue mikir kayaknya El adalah lawan sepadan buat gue. Erumi memang punya postur lebih tinggi 10 cm daripada Jeffrey Nicole. Dan dalam sesi penimbangan berat badan, berat Jeffrey Nicole adalah 78,2 kg, sedangkan Erumi 79 kg. Erumi kalau dari segi pelatih sebenarnya lebih unggul karena dilatih oleh Bung Vicky Permana yang sekilas banget mirip Tony Ferguson. Dan pertarungan mereka makin terwujud di mana Jeffrey Nicole berkata, "Awalnya gue rasa buat have fun aja, ternyata seserius dan sebesar ini. Ya udah, oke, gas aja. Gue yakin menang 51% dari El. Sisanya buat persiapan aja. Karena apapun bisa terjadi di atas ring. Gue nggak bisa anggap remeh El. Dia punya skill bagus dan lebih tinggi dari gue," kata Jeffrey Nicole. "Gue juga harus pintar nahan emosi sih, apalagi El jago taunting, jago mancing-mancing, dan gue gampang kepancing orangnya. Gue pernah tanding tinju 3 kali dan baru kali ini yang resmi. Coach sudah kasih strategi gimana melawan El, tinggal gue lakuin aja nanti di atas ring," kata Jeffrey Nicole. Pertandingan tinju Jeffrey Nicole versus Erumi digelar pada hari Jumat di Mahaka Square Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pertandingan keduanya adalah duel puncak dari rangkaian laga tinju Superstar Knockout. Event ini tayang di channel YouTube-nya Rans Entertainment, dan kita masuk dalam pembahasan tiap rondenya. Di ronde pertama, semua orang sepakat bahwa ronde ini benar-benar milik Jeffrey Nicole. Ronde ini diawali dengan sikap mereka yang sangat sportif. Erumi tentu ditemani para keluarganya, sedangkan Jeffrey Nicole ditemani Abizar dan kawan-kawannya. Ketika lonceng berbunyi, keduanya langsung agresif menyerang. Ketika baru aja tos, Jeffrey malah langsung jab dan dibalas dengan jab bersih dari Erumi. Jeffrey Nicole langsung membabi buta melakukan body shot. Erumi terus menyerang kuat dengan beberapa hook dan body shot, tapi Jeffrey Nicole terus melakukan tekanan. Sambil mundur, El juga sedikit demi sedikit membuat serangan. Tapi saking kuat pressure-nya Jeffrey Nicole, El pun terpojok di tali ring. Jeffrey pun mendapat peringatan dari wasit. Jeffrey pun menunjukkan skill head movement-nya yang sangat bagus. Namun karena menang jangkauan, serangan El pun banyak yang masuk dan justru serangan Jeffrey Nicole banyak yang miss. Tapi sekalinya tinjunya Jeffrey Nicole masuk, langsung membuat El oleng. Jeffrey memang punya power yang patut diperhitungkan.
Jeffrey bermain sangat agresif, tapi serangannya banyak yang miss. Kalinya kena, L pun langsung kewalahan. Dan rupanya bukan sekali-kalinya kena, justru kena terus dan L hampir knockdown. Ronde pertama pun habis. Di ronde kedua, langsung disambut dengan clinch, secara imbang, jual beli pukulan. Dan lagi-lagi diredam dengan clinch. Dan dengan jangkauan yang lebih baik, Herumi mudah untuk menyerang, sedangkan serangan Jeffrey Nicole banyak yang miss. Tapi karena Jeffrey Nicole terus melakukan tekanan, maka pukulannya pun masuk. Head movement Jeffrey Nicole berhasil, lalu disambut dengan hook dan strike. L pun tidak bisa membalas sama sekali, kalaupun L menyerang, blok dari Jeffrey Nicole lumayan bagus. Lagi dan lagi setelah berhasil menghindar, hook Jeffrey masuk dengan kuat dan L tidak bisa berbuat banyak, tapi uppercut-nya masuk. Dan L seperti biasa memancing emosi Jeffrey Nicole, dan Jeffrey ini memang orang yang mudah terpancing emosinya. Dan itu bisa menjadi kesalahan besar, yaitu stamina Jeffrey akan cepat habis. Dan ciri khas El-Rumi adalah di pertarungan ini, setelah satu serangan kena blok, maka satu atau dua serangan lagi masuk dengan telak. Dan ronde ini diakhiri dengan hook keras dari Jeffrey Nicole. Di ronde ketiga, Jeffrey Nicole dengan penuh emosi terus menyerang dengan agresif. Di ronde ini, tekanan Jeffrey Nicole mulai berkurang, dan keduanya mulai jual beli pukulan. Dan lagi-lagi, Jeffrey mendapatkan peringatan dari wasit, karena masih memukul di saat dipisahkan, dan ini sangat fatal bagi penilaian juri. Serangan keduanya mulai banyak yang miss. Serangan Jeffrey Nicole mulai loyo di ronde ini, dan Herumi mundur menghindari serangan dengan santainya. Dan lagi serangan Herumi masuk. Di ronde keempat, hook Jeffrey Nicole masuk dengan keras, hingga Herumi terjatuh. Sangat disayangkan, ketika wasit perintahkan stop, Jeffrey Nicole masih saja menyerang. Dalam dunia tinju, ini adalah kesalahan fatal, di mana percuma punya pukulan banyak kalau ujung-ujungnya poinnya dikurangi. Blok dari Jeffrey Nicole makin memburuk, jab dan overhead dari Herumi masuk begitu saja. Dan seperti yang gue bilang tadi, kesalahan terbesar Jeffrey Nicole adalah bertarung dengan emosi. Dan hasilnya adalah di ronde keempat, Jeffrey kehabisan napas. Dan Herumi dapat menyerang dengan mudah. Counter punch Herumi masuk dengan keras. Dan Jeffrey Nicole terlihat sangat lelah. Dan waktu pun habis. Dan hasil skor dari juri A adalah 38-38 untuk keduanya. Juri B 39-37 untuk Herumi. Dan juri C 39-37 untuk Herumi juga. Itu artinya kemenangan untuk Herumi. Demikian rekap singkat dari obrolan fighter. Nah, kalau hasil diserahkan di juri, pasti penuh perdebatan, dimana kebanyakan orang menilai Jeffrey yang menang. Tapi kalau menurut teman-teman gimana? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih. Di ronde keempat, gue kehabisan napas, tapi gue respect sama permainannya, main cantik. Jab tapi menurut lo fair kan? Fair. Tapi di ronde 1-2 kan lo nyerang terus, dan 3-4 lo agak menurun, gimana menurut lo? Ya gue harus masih banyak latihan endurance sih. Oke. Tapi kayak gue gak mau tinju. Enggak sih. Wah, makin greget ya bro, ayo. Rematch dulu ya.